Kisah Para Rasul pasal 18 ayat yang pertama. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus, yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, "Ia ini berusaha meyakinkan orang-orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat." Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernazar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya,
saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Thank you semua hadir ya. Baik, kita lanjut terus saudaraku. Saya juga nggak mengerti kenapa Roh Kudus letakkan terus di pasal ini saudaraku. Ya, nah kita akan belajar. Episode yang lalu kita belajar tokoh-tokoh Alkitab. Di mana Alkitab itu sebenarnya bersambungan, saudaraku, bersinambungan. Seperti parsel yang saling terkait membentuk sebuah bentuk. Ya, kadang bentuk tentang hati, kadang tentang hati yang terluka, hati yang bahagia, hati Bapa dan sebagainya. Firman Tuhan itu membentuk hati. Hati itu manusia roh kita. Manusia roh kita itu di dalamnya ada kehidupan. Nah, kehidupan di hati atau manusia roh kita yang dilahirkan kembali oleh Roh Kudus melalui penerimaan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan seisi rumah akan diselamatkan, itu ada kehidupan yang dua. Kehidupan manusia lama kita dengan kehidupan manusia baru. Jadi kita diberikan hati yang baru. Itu Rasul Paulus tulis dengan jelas. Ya, saya berusaha menerangkan, menjabarkannya secara sederhana, secara manusiawi ya saudaraku ya. Kita terjemahkan secara kehidupan. Di dalam diri manusia itu ada dua pribadi. Alkitab mencatat, tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru. Ini penting. Sehingga di sini itu ada min dan plus. Digambarkan seperti itu. Manusia baru itu yang dilahirkan Roh Kudus itu sempurna, murni, bayi yang butuh susu dan sebagainya. Kita nggak bicara pertumbuhan, tapi kita bicara perbedaan. Manusia lama itu ketika kita bertobat umur sekian, betul-betul dilahirkan baru, bukan jadi orang Kristen, tapi lahir baru, berjumpa dengan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika diucapkan itu masuk ke hati, karena hatinya yang menerima. Nah ini penting. Kelahiran baru yang benar-benar lahir dari Tuhan itu betul-betul butuh Tuhan, percaya dalam hati, nggak cuma coba-coba saudaraku. Gitu, sederhananya begitu. Nah setelah itu ini akan tumbuh bayi ini. Nah tumbuh itu harus dikasih makan. Makanannya adalah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Bukan yang mendengar tapi yang melakukan. Sederhana aja ya saudaraku ya, supaya mudah diterima. Ya saya nggak mau letterlek firman Tuhan. Lebih gampang dimengerti gitu. Bagi sebagian orang-orang yang sederhana. Tapi kalau salah teologi ya biarkan teman-teman teologi yang menerangkan. Mereka ahli di bidangnya saudaraku. Kalau saya bukan teologi ya, saya dari kehidupan praktisi ceritanya. Ya saya tidak menguasai teori. Teori dipakai oleh guru-guru yang memang diajar sekolah di akademisi. Sekolah STT misalnya, sekolah tinggi teologi dan sebagainya. Nah kembali lagi bahwa setiap diri manusia itu ada dua pribadi. Pribadi yang pertama itu sampai pada saat saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika mengucapkannya dan percaya dalam hati, atau saudara ketika sudah Kristen dari kecil, saudara tiba-tiba bertemu pribadi Yesus terjadi perubahan, atau tiba-tiba saudara mendapat sentuhan, atau tiba-tiba saudara kenapa kok aku itu merasa berbeda, merasa aku lebih dalam dan sebagainya. Itu perjumpaan dengan Yesus, bukan karena paksaan orang tua, bukan karena keturunan Kristen, tetapi betul-betul berjumpa dengan pribadi Yesus yang bermacam-macam variasinya, ya cara Tuhan itu. Tetapi tiba-tiba di sini, kok aku percaya ya? Lalu mulai ada kerinduan kepada Tuhan, kerinduan ingin jadi orang baik, orang benar.
kerinduan untuk melakukan sesuatu yang baik atau benar, kerinduan untuk mendekat pada Tuhan, kerinduan untuk datang ke gereja, kerinduan untuk ikut kegiatan gereja, kelompok sel. Ada kerinduan mendekat ke rumah Tuhan, itu salah satunya saudaraku. Itu tanda-tanda orang dilahirkan baru, bukan baptisan Roh Kudus. Kalau baptisan Roh Kudus itu beda lagi versinya. Ya, pelan-pelan kita belajar hari ini. Nah, setelah itu di dalam ini lahir, Alkitab mengatakan bayi. Kalau benih rasanya kurang cocok ya, tapi bayi yang di dalamnya itu sudah lengkap tubuhnya. Sempurna lahirnya, manusia roh yang baru. Tanggalkan manusia lama, kenakan manusia roh baru. Tetapi bayi ini yang Rasul Paulus dikatakan bayi rohani yang cuma butuh susu. Nah, bukan orangnya ya saudara, tapi pribadinya, pribadi kekristenannya. Pribadi untuk mendekatnya sama Tuhan, kerinduan itu butuh diisi. Apabila tidak diisi akan padam. Kalau perumpamaan lain boleh saya umpamakan, itu tiba-tiba di dalam ini ada yang nyala, blub. Itu kalau bahasa Alkitab kaki dian. Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Gitu saudaraku. Ada 7 kaki dian, roh hikmat, roh pengertian, roh keperkasaan, roh takut akan Tuhan, roh nasihat dan sebagainya. Suatu tunas akan tumbuh pada tunggul Isai. Itu ada 7 kaki dian, itu hidup. Tiba-tiba ketika pendeta khotbah kita ngerti firman Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, lalu kita melakukan sesuatu, kita mengerti. Yang berdampingan dengan Alkitab, yang selaras dengan Alkitab, saudaraku. Itu berarti manusia rohnya, di mana Roh Kudus diam di dalamnya. Roh Kudus akan membawa 7 kaki dian. Namun di perjanjian lama 7 kaki dian itu harus dirawat oleh imam, oleh gereja, oleh bait Allah, oleh rumah Tuhan, oleh kemah suci. Gitu ya saudara ya. Jadi ketika saudara enggak rajin datang ke gereja, saudara enggak rajin ibadah, kalau pelayanan itu dipakai, kaki diannya dipakai. Kalau itu untuk menghidupi diri saudara, saudara mengerti firman, saudara bisa melakukan firman, tahu tujuan firman, segala sesuatu yang merupakan hikmat dari akal budi kita, di mana itu selalu berhubungan dengan firman Tuhan. Ujungnya pingin Tuhan, rindu Tuhan, itu yang ada. 7 kaki dian itu dinyatakan hidup kalau kita rindu Tuhan. Kalau kita enggak rindu Tuhan, 7 kaki dian itu mati apinya. Mesti Roh Kudus datang, lawat, dihidupkan kembali, tetapi harus dibersihkan oleh imam. Pengkhotbah datang, hamba Tuhan datang, anak Tuhan yang lain dipakai untuk mengingatkan kita akan kotoran, dosa, kesalahan, kelemahan masa lalu. Gitu. Orang yang salah melayani atau orang yang berbuat dosa itu meninggalkan kotoran di 7 kaki dian ini. Nah itu harus dibersihin oleh imam. Maka nggak boleh alergi ketika firman datang itu menegur kita. Ketika ada keadaan yang mengkoreksi kita. Ketika ada hamba Tuhan yang menyatakan kebenaran firman Tuhan yang mengiris hati katanya, menusuk hati kita, makjeleb katanya gitu. Atau tiba-tiba kita teringat salah kita. Ternyata itu salah, itu cara Tuhan membersihkan kaki dian kita. Supaya apa? Roh kita menyala-nyala di hadapan Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita mampu berdiri di hadapan Tuhan. Gitu, karena Tuhan itu Allah yang api yang menghanguskan. Gitu saudaraku. Ya, sederhana aja ya. Sekali lagi sederhana saya terangkan ini. Nah, ketika kaki dian itu nyala, saudaraku akan dibuat mengerti. Sehingga seakan-akan setiap hari saudara mendapat pengertian. Tapi itu akan terjadi kalau saudara rindu Tuhan. Ketika saudara enggak rindu Tuhan, itu saudara rindu yang lain, yaitu satu sisi lagi manusia lama. Ketika saudara enggak rindu Tuhan, saudara rindu menjadi kaya, saudara rindu dihormati, saudara rindu dicintai istri, saudara rindu untuk dekat anak-anak, saudara rindu apapun, itu adalah kerinduan pribadi saudara yang real. Di dalamnya ada manusia lama.
Gitu. Nah, manusia baru ini nanti mengisi manusia lama. Yaitu roh dan pikiranmu yang diperbarui. Gitu saudara. Kalau boleh dianalogikan ya. Jadi manusia lama ini banyak kekosongan, banyak luka, banyak kekurangan. Jadi di sini nih kayak orang itu kurang vitamin, vitamin D, vitamin B, kurang kalsium. Di mana menjadikan tubuh seseorang kalau kurang vitamin, mineral itu menjadi lemah. Gitu saudara. Ya, ada kerusakan di dalamnya. Pasti itu. Gitu ya. Kelebihan juga sama, tapi kita bicara kekurangan dulu. Nah, ketika kita berjalan sama Tuhan, roh kita hidup, kaki dian kita hidup, kita akan menemui di mana Tuhan berkarya, Tuhan tuh yang memberikan, yang menutup kekurangan kita, yang namanya inner healing atau pemulihan. Sehingga ketika saudara kurang kasih sayang, saudara kurang kasih kayak semua orang menolak saudara, contoh aja ya, tiba-tiba Tuhan melawat saudara, nangis saudara. Ya nggak tahu kenapa. Mungkin di ibadah, mungkin ketika pujian, mungkin ketika didoakan, mungkin juga ketika doa, saudara berdoa sendiri. Mungkin di tengah jalan tiba-tiba ada lagu, saudara nangis, dan sebagainya. Banyak kesaksian tentang itu. Juga pribadi saya pernah mengalami lagi doa tiba-tiba nggak tahu kenapa nangis. Itu mungkin 15 sampai sekian puluh menit. Wah, sampai saya buka kaos saya bersihkan hidung saya. Ada beberapa kali terjadi. Ketika kita kurang kasih, yaitu masa lalu kita, itu Roh Kudus beri lalu dikatakan luber, dipenuhi Roh Kudus melimpah, mengisi manusia lama. Gitu. Mungkin kita belum bisa mengampuni sesuatu, mungkin kita belum bisa mengampuni masa lalu. Setelah Tuhan isi, Tuhan bekerja, Tuhan lawat, tiba-tiba kita bisa menerimanya. Jadi Tuhanlah yang mengisi. Jadi kayak di dalam diri kita itu ada dua wadah, saudaraku. Manusia lama yang di sini banyak kekurangannya. Manusia baru yang utuh, yang nanti diisi Tuhan. Saudara kalau boleh saya umpamakan kayak aki. Yang harus diisi air aki toh. Kadang air aki itu kering, diisi Tuhan. Nah itu luber. Ke sebelahnya. Gitu saudaraku. Nah itu ngisi dia. Kayak kalau di rumah-rumah besar ada 2 toren. Itu dari mesin air ngisi di 1 toren. Lalu 1 toren ini ketika sudah penuh, dia ada saluran mengisi toren yang lain. Jadi saudara harus punya hubungan yang baik. Rasul Paulus katakan, hendaklah kamu penuh roh senantiasa. Ketika saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara luber, saudara akan mengisi kekurangan masa lalu saudara. Dalam hal apapun. Ketika saudara minder, ketika jalan sama Tuhan, Tuhan perkuat saudara, Tuhan angkat saudara, Tuhan buat iman saudara kokoh, membuat saudara tidak minder. Jadi kekuatan dari Tuhan, iman saudara mengisi tidak percaya dirinya di kehidupan masa lalu. Sehingga saudara tanda kutip melupakan luka masa lalu ketika saudara menjadi orang yang miskin, orang gak dihargai dan sebagainya. Makanya pekerjaan Tuhan itu sangat penting buat kita. Berjalan bersama Tuhan sangat penting buat kita. Kalau enggak, ini ketika enggak terisi penuh atau dia kering mati, dia enggak mengisi ini, maka ini yang jalan. Karena ini ada isi, ini harus diisi Roh Kudus. Saudaraku, yaitu manusia lama atau yang namanya manusia daging. Atau jiwa kita sendiri. Jiwa itu kan ada yang melankolis, ya macam-macam saudaraku. Yaitu karakter pribadi seseorang. Saya nggak bisa terangkan lebih jauh karena memang bukan bidang saya. Dan bagi saya itu yang bisa saya terangkan adalah bagaimana keberadaan diri ini, manusia ini ketika kurang, termasuk kesaksian hidup saya, Tuhan tuh mengisinya.
membuat kita itu sanggup berjalan, sanggup berlari dalam kehidupan. Dulu masih kecil suka dibully, penuh ketakutan, atau kecil dibully munduk-munduk. Itu ketika ikut jalan Tuhan, ketika sudah dewasa di dalam Tuhan, itu akan hilang. Sebetulnya bukan hilang, mengisi. Jadi ini ada dua aki saudaraku, dua toren. Nah ketika ini kering, ini juga kering. Isi yang lama itu yang akan bekerja. Itu manusia lama. Jadi ketika orang ya yang asalnya pelit, lahir dari keluarga pelit, masa kecil pelit, ya masa kecil mencuri, masa kecil pezina, masa lalu sebelum ikut Tuhan tuh orang yang salah, dosa dan sebagainya di dalam hidupan saudara. Ketika ikut Tuhan itu seakan-akan hilang. Itu saudara, seakan hilang. Tetapi ketika hubungan saudara dan Tuhan tidak baik, ketika roh saudara mati, padam, ketika saudara tidak rindu Tuhan, ketika saudara rindu yang lain dan saudara hidup di dalamnya, maka cara, pola, kebiasaan masa lalu saudara itu yang jalan. Pertama saudara tidak ngeh biasanya. Ketika saudara sudah jatuh di dalamnya, ketika saudara sudah sadar, baru saudara, loh kok saya sudah sampai titik ini, kok saya melakukan perzinahan, kok saya begini begitu. Itu penyebabnya hubungan saudara dengan Tuhan yang putus. Membuat saudara tidak dapat diisi, sehingga roh saudara mati. Pengurapan Allah mati, kaki dian Tuhan mati, membuat ini akhirnya kering. Yang diawali enggak langsung saudaraku. Karena ini tetap jalan dulu, berdasarkan waktu semakin lama, semakin kedagingan kalau bahasanya pendeta. Hidup di dalam dosa, kebiasaan yang lama. Tadinya sama istri itu baik gitu, ramah. Tiba-tiba kok suka bentak-bentak, tiba-tiba suka marah. Tadinya itu yang melayani Tuhan aja, tiba-tiba kembali ke hobi yang lama. Tadinya itu nggak mau ini itu, takut jatuh dalam dosa. Tiba-tiba saudara bisa kompromi, nggak apa-apa. Yang kurang apa saudaraku? Pikiran saudara. Jiwa itu pikiran, perasaan dan emosi. 3 hal ini yang akan bekerja, yaitu masa lalu saudara, kebiasaan saudara, karakter saudara yang lama. Itu manusia lama. Karena yang manusia baru kering. Ketika hubungan sama Tuhan, dia seperti air yang mengalir di hatiku. Nah, Alkitab mencatat di dalam hati orang percaya, artinya percaya pada Yesus, itu akan mengalir aliran air kehidupan, yaitu roh yang tinggal di dalam kamu, kata Yesus. Sehingga ketika hubungan kita dengan Roh Kudus tidak baik, putus, atau kita sudah gak deket sama Tuhan, atau kita melakukan kesalahan membuat jembatan hubungan itu putus, nanti saya akan terangkan ya putusnya hubungan sama Tuhan. Itu membuat kita akhirnya kering. Air itu gak bisa ngalir ke sini, air itu ada. Sehingga toren ini gak diisi, mesin air itu Roh Kudus yang kasih, mata air itu Roh Kudus yang kasih, gak ngisi. Itu gak langsung jahat, berdasarkan waktu. Contoh, saudara itu berkelahi dengan istri. Enggak saat itu saudara berzina, enggak saat itu selingkuh, enggak saat itu jatuh cinta dengan perempuan lain, laki-laki lain, enggak. Bisa ke 7 tahun, ke 8 tahun, bisa ke 20 tahun kemudian. Ketika saudara setelah kering, iblis nunggu saudara diisi oleh dunia. Iblis enggak ngisi saudara, iblis itu merasuki saudara, mempengaruhi saudara. Yang ngisi saudara duniawi. Saudara pelajari roh-roh dunia di Alkitab. Itu yang ngisi. Roh-roh dunia itu adalah kebiasaan dunia. Ya enggak apa-apa toh. Oh enggak salah, oh gitu aja. Oh ya enggak bisa. Contoh yang paling sederhana. Oh pendeta sudah kaya, ngapain kita ngasih persepuluhan? Pendeta kaya hidup dari duit orang miskin. Pendeta
memperdengarkan, mengajarkan persepuluhan bukan karena kaya atau miskin. Karena dia membaca Alkitab dan membagikannya atau memberitakannya kepada umat. Mau kaya kalau mau miskin, yang ditulis di Alkitab harus didengarkan. Jadi persepuluhan saudara boleh beri ke pendeta kaya, boleh ke pendeta miskin, terserah saudara. Tetapi Alkitab mencatat, bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu ke dalam rumahku. Lah rumah saudara di mana? Kalau saudara bawa persepuluhan kemana-mana, bukan di rumah Tuhan, saudara sudah enggak sesuai selaras dengan Alkitab, kering roh saudara. Itu penting. Di mana aku berada, pelayanku berada. Nah, yang dibacakan beberapa episode ini, bagaimana Paulus itu mengikuti yang di dalam dia. Nanti kita akan tiba di sana. Bagaimana Paulus itu meninggalkan Aquila Priscilla, lalu dia ditahan nggak boleh pergi dari kota itu. Paulus tetap pergi, kecuali Tuhan kehendaki. Paulus mengikuti tuntunan Roh Kudus yang ada di dalam dia. Dia menjaga damai sejahteranya. Dia terus mencari air hidup itu. Karena di mana Tuhan berada, Paulus harus berada. Karena di situ mata air itu ke sana. Gitu. Nah, mata air itu perjanjian lama itu digambarkan ketika orang Israel di padang gurun. Yaitu batu karang yang mengikuti orang Israel. Yang disuruh Musa ngomong, dipukul Musa dulu. Perjanjian baru menuliskan bahwa batu karang yang mengikuti mereka, malaikat yang mengikuti mereka, tiang awan, tiang api ikut mereka. Kehadiran Tuhan tuh banyak yang harus kita pelihara. Nanti kita akan belajar lagi tentang hal itu. Sehingga kehidupan di dalam Tuhan bukan cuma satu, cuma beribadah. Kehidupan di dalam Tuhan bukan cuma kita melayani. Kehidupan di dalam Tuhan bukan cuma memberi persepuluhan. Ada yang namanya kita mengasihi orang miskin. Apabila kamu melihat saudaramu kekurangan, kalau kamu tidak memberi, imanmu akan mati. Belajar dari kitab Yakobus. Jadi setelah memberi persepuluhan selesai? Enggak. Apalagi persepuluhan enggak dibawa ke rumah Tuhan. Yang penting aku ngasih. Enggak tepat. Uang saudara kececer-cecer enggak karuan. Karena Alkitab tuh memberikan satu syarat, taat dan setia. Baca sendiri. Jadi saudara ikut Tuhan tuh ada aturannya, ada hukumnya, ada kasih karunia anugerah. Ada kasih tapi ada juga aturan. Kerajaan Allah itu teratur, tertib, rapi, tersusun saudaraku. Itu ditulis oleh Paulus juga. Sehingga ketika kita mempelajari Paulus dan surat-suratnya itu banyak di mana tata laksana gereja, tata laksana pelayanan, tata laksana kehidupan orang Kristen itu ada. Termasuk pelayanan, pemimpin-pemimpin pelayanan. Itu jelas ada di kitab-kitab Rasul Paulus, saudaraku. Bagaimana gereja didirikan, fondasi, terdiri dari apa, lalu 5 jawatan itu tertera di sana. Semuanya itu teratur, rapi, tertib, disiplin. Jadi ketika saudara merasa ikut Tuhan, merasa saudara memberi, saudara melayani, saudara tidak tepat ketika saudara tidak taat. Sebetulnya saudara itu mati kaki dianya. Yaitu apa? Hati nurani saudara mati. Cuman gak jatuh dalam dosa pada saat itu mati. Nunggu air itu habis, nunggu yang di sini juga habis, tinggal yang lama. Saudara akan kembali persis pelan-pelan. Iblis tahu ini, maka iblis itu enggak sembarangan nyerbu. Ditulis ketika Yesus. Ketika Yesus setelah dipenuhi Roh Kudus, dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Yang pertama dipertemukan. Setelah itu yang kedua dan ketiga, Yesus dibawa oleh iblis. Yesus bicara ada yang tertulis. Yesus taat terhadap firman Tuhan. Ikut aturan firman Tuhan. Gak boleh seenaknya. Sebagai contoh yang paling ini ya, yang terakhir ya. Contoh sebagai untuk teman-teman aliran karismatik. Teman-teman aliran karismatik itu berbahasa roh. Iya, itu tertulis di Alkitab. Tetapi Alkitab mencatat bahwa ada aturannya loh.
Kalau kamu berbahasa roh dalam ibadah, mesti ada yang menafsirkannya. Yang kedua, karunia nabi tunduk pada nabi-nabi. Jadi ada kepemimpinan. Gitu. Nggak bisa seseorang staf pelayanan, seseorang yang digembalakan lalu melayani, dia seenaknya melayani dengan cara dia. Lalu seseorang yang rindu melayani lalu menciptakan, meng-create sebuah pelayanan. Semua harus dari Tuhan. Ya, tetapi kalau dari Tuhan harus ada kerangkanya, yaitu ayat-ayat firman Tuhan. Sehingga kita nggak bisa, saudaraku, menciptakan aturan sendiri, memberi dengan cara sendiri, melayani dengan cara sendiri, hidup sendiri, nggak bisa. Karena kita adalah tubuh Kristus. Ketika kita tidak melakukan sesuai dengan aturan Alkitab, saudara akan mati. Pelayanan saudara akan mati, walaupun saudara melakukannya. Namun nanti di ujungnya, saudara baru jatuh dalam dosa. Saya akan tutup dengan pengertian Alkitab, saudaraku. Hati-hati, Saul ketika hubungan putus dengan Tuhan, hubungan putus dengan Nabi Samuel, Saul itu enggak jatuh dalam dosa. Saul itu tidak melakukan apa-apa yang kelihatan salah di hadapan manusia. 40 tahun. Tapi pada akhir hidupnya ketika Saul mencari Tuhan, Saul panggil pemanggil arwah. Yang dia awalnya dia singkirkan semua loh. Jadi ada orang kayak Saul, kelihatan rohani, tapi pada akhir hidupnya dia tidak rohani, saudaraku. Saul 40 tahun. Setan itu enggak serang Saul. Saul perang tidak terkalahkan, keluarga enggak berantakan. Semua baik, ekonomi apalagi, ya tahtanya dia apalagi. Harta, tahta, wanita, enggak kena semua. Saul enggak digoyang iblis. Sehingga ketika saudara tidak ada ujian dari Tuhan atau dicobai iblis, saudara hati-hati. Setelah datang sama Tuhan, ini lagi benar atau lagi salah nih? Karena Saul 40 tahun gak ada ujian, gak ada cobaan. Saul melakukan hal seenaknya sendiri, dia mau bunuh Daud, ya, dan sebagainya. Kayaknya gak ada teguran Tuhan, gak ada koreksi. Hati-hati, Saul hidup dengan pemikiran Saul sendiri. Walaupun ada bagian firman Tuhan, kayaknya benar. Dia singkirin tuh pemanggil arwah. Saul tidak disebut menyembah berhala, enggak. Saul tidak menyembah dewa-dewa tanah Kanaan, enggak. Saul tidak pergi ke Mesir, enggak. Kelihatan Saul itu damai, diberkati, pekerjaan makin hebat, dihormati, istri keluarga itu tenang, enggak ada namanya selingkuhan. Belum tentu, saudaraku. Tetapi sesungguhnya Saul jauh dari Tuhan. Sesungguhnya Saul hubungannya sama Tuhan mati. Sehingga ketika permasalahan datang di akhir hidup dia bunuh diri. Karena dia tidak bisa ketemu Tuhan. Satu hal titik, dosa atau hubungan sama Tuhan yang paling harus kita ambil, salah satunya cerita Saul. Kalau Daud langsung ditegur, saudaraku. Dia bertobat, Saul gak ada teguran. Yang ada penyataan-penyataan Allah melalui Nabi Samuel. Setelah itu Nabi Samuel ditarik sama Tuhan. Gak ada lagi yang menegur Saul. Sehingga ketika gak ada teguran dari itu saudara harus berdoa sungguh-sungguh. Apakah aku seperti Saul, Tuhan? Karena nanti akhir hidup saudara akan susah. Banyak orang melayani Tuhan, akhir hidupnya susah. Orang yang membangun mega church demikian bintang di langit. Menjadi fenomenal dunia. Menjadi anggota Dewan Gereja Dunia. Cuma 33 orang. Akhir hidupnya ditolak anak-anaknya. Gak boleh masuk gerejanya. Lalu gereja-gereja yang dibangun oleh karena pengembangan pelayanan itu melepaskan diri semua. Cuma tinggal tangan 10 gak genap. Lalu jemaat yang beribadah di tempat demikian besar megahnya itu merosot. Keuangan merosot, semua merosot.
Ketika meninggal pun tidak dengan nama harum. Bahkan pada waktu zaman di mana orang tidak bisa bertemu dengan orang. Zaman COVID-19. Anak berkelahi sama orang tua. Saudara dan saudara saling mendirikan gereja, mendirikan sinode. Saudaraku, sebuah pertanyaan besar di benak ini. Di pikiran kita. Kalau orang yang berjasa, lalu mati tuanya seperti itu, berarti Tuhan itu tidak mengingat kita. Dan itu bukan karakter Alkitab. Karena pasti ada salah, bukan justifikasi. Tetapi kita belajar. Orang benar mati di atas pembaringan. Daud mati dalam kemuliaan, Saul mati dalam kehancuran. Kalau kita apresiasi dengan Alkitab, kalau kita mau belajar Alkitab setiap hari, kita akan tahu Roh Kudus akan ilhamkan, wahyukan. Roh Kudus akan berikan. Di dalam hal cara apapun Roh Kudus akan kasih tahu, teringat atau apapun atau suara. Bahwa ini jangan-jangan kayak Saul. Atau ada hamba Tuhan seperti Musa. Hubungan dekat sama Tuhan. Tapi punya karakter yang salah yang dipelihara dari awal. Suka berbantah sama Tuhan. Sampai pada akhirnya dipanggil pulang, dipukul, dihukum. Dan tidak boleh masuk tanah perjanjian. Tidak menerima janji Tuhan. Ada hamba Tuhan seperti itu. Salah satunya episode yang lalu saya bicara John Cilik. Mati tidak menerima janji Tuhan. Yang lain masuk tanah perjanjian. Dia tidak masuk bersama para pemberontak. Yaitu Musa. Karena dari awal berbantah, aku orang petah lidah. Dari orang yang selalu berat untuk disuruh Tuhan. Mau hukum orang Israel enggak mau, walaupun dalam tafsiran yang lain kita bilang kasih. Tapi selalu mensejajarkan diri dengan Tuhan. Akhirnya terantuk batu masa tuanya. Enggak boleh masuk tanah perjanjian. Karena mau mukul batu, disuruh ngomong dia pukul. Terus Tuhan ngomong yang paling gak enak di hati, saudaraku. Kamu tidak menghormati aku di hadapan umatku. Berarti selama ini Musa itu gak menghormati Tuhan. Memang Tuhan itu baik, tapi tetap kita harus meletakkan rasa hormat, takut akan Tuhan. Kalau kita tidak ada takut akan Tuhan, kita gampang berbantah. Hati-hati kita menjadi seperti Musa. Kalau kita melawan aturan-aturan Tuhan, hati-hati kita menjadi seperti Saul. Yang untuk cari Tuhan pakai memanggil arwah. Melakukan hal yang dibenci Tuhan. Membangun gereja supaya gede pakai keuangan. Tipu sana tipu sini sehingga terkenal segera ini. Padahal itu pakai cara-cara tipu sana tipu sini. Undang sana undang sini. Hamba Tuhan, saya teringat banget beberapa gereja. Kalau enggak hamba Tuhan luar negeri enggak mau ngundang. Enggak ada hamba Tuhan lokal apalagi hamba Tuhan desa. Enggak ada. Semua disortir dengan alasan itu yang baik, belum tentu benar. Supaya jemaat tidak tergoncang, supaya jemaat nyaman. Yang baik dari kita belum tentu benar di hadapan Tuhan. Yang benar dari Tuhan belum tentu baik buat kita. Dengar-dengaran suara Tuhan taat, memelihara api Roh Kudus, kaki dia itu menyala. Sehingga air kehidupan itu mengisi dan mengisi jiwa kita. Yang membuat kita milikilah pikiran Kristus. Yang akhirnya, akhir hidup kita seperti Paulus. Aku sudah mengakhiri pertandingan iman. Seperti Petrus yang di awal salah. Dimarahi Tuhan terus. Aku sebentar lagi akan meninggalkan kemah tubuh ini. Enggak ada catatan di belakangnya. Kalau Musa ada catatannya. Enggak boleh masuk tanah perjanjian. Abraham apalagi melahirkan kerusakan buat keluarganya. Melahirkan yaitu bangsa-bangsa yang menjadi musuh buat orang-orang benar. Yaitu keturunan daripada Ishak. Ada banyak kerusakan yang kita tinggal. Ada hamba Tuhan yang melayani, keluarganya berantakan. Ada orang dengan lawatan Tuhan, saya pernah ikut dia mentor saya dalam bidang lawatan pengurapan. Saya diajar Tuhan melalui beliau luar biasa.
Lawatannya luar biasa. Anaknya yang kecil kena narkoba. Yang tadi bangun gereja besar. Tapi kakak beradik berantem, bikin gereja sendiri-sendiri. Ada lagi yang anak dengan mama berpisah. Bawa orang, bawa tim, bawa keuangan gereja, bawa full timer. Mama kelimpungan, mama terima dari papa. Didikan sendiri, lalu yang dia sendiri ini berpisah lagi full timer dengan anak, yaitu bosnya ini. Yang meninggalkan mama, anak pegang sendiri di daerah ini, full timer pegang sendiri di daerah ini. Harta Tuhan kayak dibagi-bagi, kesatuan tubuh Kristus tercabik-cabik. Apakah itu firman Tuhan? Apakah itu kebenaran? Sehingga yang baik dari kita belum tentu benar. Setiap alasan ketika terjadi hal-hal yang buruk, setiap orang punya alasan. Tapi apakah alasan kita itu benar walaupun menurut kita baik? Lalu yang kita kerjakan itu walaupun tidak baik, kalau itu dari Allah pasti benar. Gitu. Kalau orang minta bajumu berikan jubahmu, lah kenapa rebutan gereja? Kalau orang ingin jalan kamu 1 mil, kamu harus jalan sama dia, sama-sama dia 2 mil. Yesus yang ngomong, di mana itu? Karena punya alasan, ini kan begini. Nah alasan ini yang sering menjerumuskan kita saudaraku. Nah disinilah ketersesatan tubuh Kristus. Yang akhirnya orang-orang itu, kaki dianya kita harus pertanyakan. Yang dilakukan, yang berseberangan dengan firman dengan alasan seperti dosa Adam dan Hawa. Perempuan yang kamu beri, ular ini loh. Ditanya apakah kamu makan buah terlarang, dia ngomong yang lain. Tidak menceritakan yang kronologis peristiwa sesungguhnya, tapi menceritakan lain. Apalagi merekayasa, menambahkan, mengurangkan. Bercerita kepada orang demi orang untuk mencari pengikut, untuk merekrut massa, bersama-sama memberontak. Apakah itu yang tercatat di Alkitab? Apakah itu benar? Absalom itu, saudaraku. Adonia, Yoab. Yang akhirnya semuanya mati terbunuh. Daud bagaimanapun juga tidak mati terbunuh walaupun dia sakit. Dia tidak mati dipermalukan. Yoab 40 tahun mengabdi di kerajaan Daud. Mati dipenggal sama Benaya. Pegang tanduk mesbah. Karena dia memberontak terhadap Daud. Absalom mati ditombak 10 bujangnya Yoab. Padahal Daud bilang jangan dibunuh anakku itu. Dia digantung di pohon, kecantol di pohon, ditusuk tombak 10 tombak loh. Dan waktu yang lama loh, kelojot-kelojot di atas pohon. Karena memberontak terhadap pemimpin, memberontak terhadap ayahnya, mau membunuh ayahnya. Hei anak-anak, hormatilah orang tuamu. Perebutan kekuasaan gereja, anak menghantam papa, anak menghantam mama. Dengan alasan yang baik, belum tentu benar. Sehingga hari ini kita belajar bagaimana kita mengikuti kaki dian Tuhan, hidup di dalam air kehidupan Tuhan. Di dalam kita itu ada 2, seperti 2 aki atau 2 toren air. Dan Roh Kudus yang isi. Ketika hubungan kita itu putus dengan Allah, putus dengan Tuhan, ketika kita melakukan dosa, ketika kita tidak selaras dengan firman, itu air masih ada. Berdasarkan waktu baru kita jatuh. Musa 40 tahun baru melakukan pelanggaran. Saul mati bunuh diri, enggak ditemui Tuhan ketika dia cari Tuhan, pakai memanggil arwah. Coba saudaraku pikirkan hal ini. Yoab 40 tahun mengabdi berperang untuk bangsa Israel. Mati dipenggal kepalanya sama Benaya. Orang benar mati di atas pembaringan. Absalom mati tergantung di pohon. Adonia mengalami yang sama. Oleh karena sesuatu yang menurut kita baik tapi tidak benar. Di sini kita akan terjerumus oleh karena perbuatan kita. Karena pemikiran kita dari diri kita sendiri, yaitu manusia lama kita, jiwa kita yang lama. Di mana pemikiran itu dari
hidup sebelum Kristus. Karena tidak selaras dengan Alkitab. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.